Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Joko Pramono, sahabat Anda dalam belajar akuntansi, komputer akuntansi dan perpajakan. Malam ini kita akan belajar, atau saat ini akan belajar bagaimana menyusun laporan arus kas pada perusahaan yang menggunakan SAK etap sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Malam ini khusus arus kas saja ya. Arus kas dalam SAK etap menyajikan informasi arus kas yang terdiri aktivitas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan. Khusus aktivitas operasi hanya dapat disajikan secara tidak langsung. Seperti kita ketahui bahwa arus kas dalam SAK umum atau di sektor privat bisa menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Tetapi jika perusahaan menggunakan standar akuntansi keuangannya adalah SAK etap, maka arus kasnya hanya bisa disajikan dengan metode tidak langsung. Bagi Bapak Ibu para asesor, penyusun materi uji kompetensi maupun penyusun soal UKK, ketika dalam penyajian kebijakan akuntansinya perusahaan menggunakan SAK etap, pastikan bahwa arus kas itu disajikan dalam metode tidak langsung. Jangan sampai di kebijakan akuntansi perusahaan misalnya laporan keuangan berdasarkan SAK etap tetapi di bawah arus kas metodenya langsung. Ini kan rancu ya, karena di SAK etap laporan arus kas disajikan dalam metode tidak langsung. Kemudian beberapa hal yang perlu disiapkan. Jadi perlu disiapkan dalam menyusun laporan arus kas ini tentu saja adalah data-datanya yang perlu disiapkan. Saya buka dulu ada yang data-data yang perlu disiapkan untuk penyusunan laporan arus kas itu adalah yang pertama tentu beginning balance sheet neraca awal, kemudian ada ending balance sheet neraca akhir, kemudian ada laporan keuangan laba rugi, kemudian juga ada laporan perubahan ekuitas, data-data lain yang barangkali perlu ditambahkan. Nah, dari sanalah kemudian kita buat cash flow-nya. Seringkali dalam soal-soal uji sertifikasi maupun soal UKK terjadi sebuah kerancuan. Data awalnya neraca saldo per 30 November 2022 misalnya. Kemudian peserta diberi transaksi bulan Desember sehingga mereka menyusun neraca 31 Desember 2022 sehingga datanya hanya ada 30 November, neraca 30 November dan 31 Desember. Sementara income statementnya, laporan laba ruginya itu per 3 periode yang berakhir 31 Desember, transaksi 1 tahun. Kemudian neracanya juga 1 tahun, kemudian laporan perubahan ekuitas 1 tahun. Tapi karena neraca awal yang disajikan adalah 30 November, maka peserta hanya bisa membuat arus kas 1 bulan. Ini bentuk inkonsistensi. Jika income statementnya 1 tahun, balance sheetnya 1 tahun, statement of change is owner in account equities-nya 1 tahun, mestinya cash flow-nya juga 1 tahun. Maka ketika menyusun studi kasus, diharapkan di samping neraca saldo 30 November data awalnya juga disertakan
neraca saldo akhir tahun kemarin atau neraca awal tahun, sehingga nanti arus kas yang disusun adalah arus kas 1 tahun, bukan arus kas 1 bulan, karena laporan laba ruginya 1 bulan 1 tahun, neraca 1 tahun, mestinya laporan keuangan yang disajikan di sini juga 1 tahun. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada penyusun soal UKK atau metodologi kompetensi ya mestinya kalau seperti itu belum layak nyusun MOOC sebenarnya ya, belum layak nyusun MOOC atau belum layak nyusun soal UKK. Nah, atau mungkin perlu ditingkatkan lagi kompetensinya, dilengkapi sehingga soalnya itu layak dan pantas. Baik, tetapi baiklah, malam ini atau saat ini kita akan berdamai sejenak dengan kesalahan itu, karena data neraca awal tidak ada dengan neraca saldo 30 November dan di neraca akhir 31 Desember. Karena di SK etap arus kas wajib dengan metode tidak langsung, maka malam ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menyusun arus kas metode tidak langsung dengan data neraca saldo 30 November dan neraca 31 Desember. Kira-kira gitu ya, sehingga arus kas kita mau tidak mau nanti arus kas bulan Desember, bukan arus kas per 31 Desember, tetapi arus kas 1 bulan, yaitu bulan Desember, yaitu mutasi atau perbandingan antara neraca 31 Desember 2022 kalau tahunnya 2022 dengan neraca saldo 30 November. Baik, kita akan belajar menggunakan PT Sejahtera. Nanti insya Allah sheet ini akan saya sisipkan di bawah. Ini soal UKK tahun 2022 atau sebenarnya ini adalah reinkarnasi PT Manunggal tahun 2014. Kemudian pajaknya saya sesuaikan. Sebenarnya memang masih perlu banyak penyesuaian soal ini ya, tetapi kami berdamai dengan soal hanya pajaknya saja yang 1%, kita geser ke 0,5%, karena di sini peredaran brutonya tidak sampai 1 miliar. Hanya berapa tadi peredaran brutonya itu hanya sekitar nggak sampai 1 miliar. Ini sebenarnya kalau mengacu SAK yang tebal pakai namanya SAK EMKM, tapi baiklah kita pakai SAK etap. Baik, bagaimana cara menyusun arus kasnya? Karena datanya itu adalah neraca saldo 30 November di soal kita, di soal yang diterbitkan dari pusat itu ya, tidak ada data awalnya. Ini editan kami ya, dan neraca saldo 30 November, tapi soal aslinya kan tidak ada. Kalau ada data aslinya, ada editannya seperti ini gampang, maka nanti kita bisa nyusun arus kas ini yang 1 tahun ya, 1 tahun ya, 1 tahun. Metode langsung dan tidak langsung 1 tahun, kita bisa menyusunnya gitu. Tetapi bagaimana ketika tidak ada neraca 31 Desember tahun sebelumnya? Nah, caranya bagaimana? Saya buatkan di sheet. Nah, di sini langkah pertama, buatkan neraca saldo perbandingan antara, saya besarkan ya, antara neraca saldo 30 November dengan neraca saldo 31 Desember. Ini neraca saldo sebelum transaksi, ini neraca saldo setelah disesuaikan. Pindahkan ke sini semuanya dari petty cash sampai dengan income tax expense ya, pindahkan. Kemudian karena kita hanya bisa nyusun arus kas bulan Desember, maka kita akan mencari berapa laba bersih dari transaksi bulan Desember. Laporan laba rugi kita yang di sini nih, ini adalah laporan laba rugi 1 tahun. Ini omset 1 tahun.
ini bisa 1 tahun, laba rugi 1 tahun. Karena kita tidak bisa menyusun arus kas 1 tahun karena tidak ada data awal tahun, maka kita akan membuat arus kas khusus bulan Desember. Maka kita akan mencari transaksi Desember dan mutasi akun selama 1 bulan. Ini petty cash Desember kurangi dengan Desember, terus ke bawah, misalnya ini allowance Desember kurangi November sampai ke bawah, kurangkan semua. Selisih antara saldo Desember dikurangi saldo November ini merupakan mutasi akun atau transaksi bulan Desember, murni bulan Desember. Nah, kemudian setelah itu, karena arus kas metode tidak langsung, itu pertama dilakukan dengan cara merekonsiliasi laba bersihnya. Di sini nanti menuliskan laba bersih bulan Desembernya berapa. Maka kita harus mencari dulu laba bersih bulan Desember. Caranya, akun pendapatan dan beban yang saya kuning ini silakan dijumlah, kolom kredit dijumlah, kolom debit dijumlah. Kolom kredit di akun-akun pendapatan berarti menunjukkan jumlah pendapatan, akun-akun debit menunjukkan jumlah beban. Kemudian kita temukan jumlah pendapatannya 103, jumlah beban-bebannya 99, sehingga laba bulan Desember, laporan laba rugi bulan Desember ketemu 3593112. Laba bersih inilah nanti yang akan kita rekonsiliasi, kita sesuaikan di dalam laporan arus kas. Ini tadi saya ulang, langkah pertama buat neraca saldo komparatif antara November sebelum transaksi dan Desember, ini NSD setelah disesuaikan ya. Kemudian cari selisihnya masing-masing akun. Kemudian setelah itu akun kepala 456789, akun kepala pendapatan dan beban, jumlahkan sampai ketemu jumlah pendapatan, ketemu jumlah beban, sehingga ketemu jumlah laba atau ruginya. Oke. Nah, kemudian perubahan akun di neraca ini nanti juga merupakan bagian dari komponen arus kas kita. Seperti kita tahu, kita masuk ke konsepnya sebentar ya, bahwa di sini pada metode indirect di income statement item, kemudian change in current asset dan current liabilities ini nanti masuk di operating activities, adjust net income for accruals and non-cash charge to get cash flow. Nanti kita akan menyesuaikan laba bersih akrual, laba bersih bulan Desember tadi, kemudian ditambah atau dikurangi beban-beban non-cash, kemudian juga kenaikan aset lancar atau perubahan aset lancar maupun utang lancar. Ini masuk di operating activities dengan pemahaman. Jadi yang pertama kita tampilkan laporan berapa laba bersihnya, kemudian dikoreksi, disesuaikan dari komponen laba rugi itu beban-beban non kas. Misalnya beban non kas itu menambah ya, misalnya BDP expense, kemudian depresiasi, rugi penjualan aset tetap, itu menambah, kalau laba mengurangi. Kemudian di neraca bagian change in non current asset, perubahan pada aset non lancar, investasi jangka panjang, aset tetap misalnya, dia merupakan bagian dari investing activities, yaitu inflows from sale of assets dan outflow-nya, kas keluarnya from purchase of asset. Kemudian dari balance sheet, change in non current liabilities and equity, utang jangka panjang dan ekuitas, ini masuk di financing activities, inflows and outflows-nya from loan and equity transaction. Penerimaan utang jangka panjang kas masuk,
pelunasan utang jangka panjang kas masuk. Tapi perlu dibedakan, pembayaran pokoknya masuk aktivitas pendanaan tapi bunganya aktivitas operasi. Dividen aktivitas pendanaan, kadang juga dividen itu masuk aktivitas operasi, tergantung. Tapi jika operasi terus, jika pendanaan terus. Nah, emisi saham, emisi obligasi harus kas masuk. Treasury stock, pembelian kembali saham atau penarikan ekuitas, dia merupakan harus kas keluar aktivitas pendanaan atau financing activities. Baik, kita kembali ke soal. Setelah kita, ini tadi ya dari nanti perubahan-perubahan di akun neracanya, nanti aset lancar, utang lancar merupakan komponen aktivitas operasi. Kemudian perubahan pada aset tetap mulai dari investment sampai dengan dari investment sampai dengan accumulated depreciation of equipment, nanti aktivitas investasi. Kemudian credit card sampai dengan value added tax, VAT out, itu juga aktivitas operasi. Ini aset lancar, utang lancar ya. Kemudian BNI sampai dengan dividen, nanti aktivitas pendanaan. Baik, nah kita cari di dalam arus kasnya untuk surat berharga, nanti dipastikan dulu apakah surat berharga itu dalam rangka investasi jangka pendek ataukah surat berharga ini yang sewaktu-waktu bisa dijual, karena judulnya kas dan setara kas ya. Pada beberapa petunjuk dikatakan bahwa surat berharga itu termasuk setara kas, maka saya akan menambahkan di sini untuk perubahan kasnya saya tambahkan ini. Kas bulan November jumlahnya adalah ini, kalau saya jumlahkan di sini ya. Kas bulan November itu adalah 3 ditambah 182 P3S ditambah 1. Nah, kemudian kas bulan akhir tahun atau setelah penyesuaian P3S ditambah cash in bank ditambah marketable securities. Nah, ini kalau kita kurangkan 198 dikurangi 185, maka ada kenaikan kas sebesar 13.067. Jadi ada 13.067. Nah, angka 13 ini merupakan kenaikan kas bulan Desember, maka nanti di arus kasnya kenaikan kasnya harus 13.067. Dengan catatan ini marketable securitiesnya kita masukkan kas setara kas ya, tidak kita masukkan dalam kelompok aset lancar non kas, tapi surat berharganya kita masukkan dalam kas dan setara kas. Baik, tadi kita sudah menemukan laba bersih. Laporan arus kas metode tidak langsung pertama dilakukan dengan cara mengkoreksi laba bersih akrual ini dengan apa? Pertama, kita tambahkan biaya non kas. Biaya biaya ada di laporan laba rugi yang sebenarnya biaya itu tidak ada pengeluaran kas, termasuk di dalamnya nanti jika ada pendapatan, yang pendapatan itu sesungguhnya tidak ada nilai kasnya. Contoh bad debt expense, kita masukkan bad debt expense nilainya 164 di sini kita ambil bad debt expense 1644 ini. Kemudian depresiasi ini kita ambil sama dari sini, kita ambil dari sini Desember ya, ini khusus Desember. Kemudian equipment juga sama. Kemudian di sana ada gain loss, rugi penjualan aset tetap atau rugi penjualan kendaraan. Rugi penjualan kendaraan itu menambah jika nanti ada laba penjualan kendaraan atau aset tetap mengurangi di sini ya. Maka dari pos-pos beban non kas kita menemukan ada bad debt expense, kemudian depreciation dan loss. Nih, maka
kita temukan ada tambahan kas sebesar 13.094.750. Kemudian kita bergeser ke aset lancar. Di sini aset lancar ada perubahan mulai dari aset lancar selain kas dan setara kas, ada kenaikan piutang, ada penurunan employee receivable. Kenaikan aset lancar itu indikator ada kas keluar, penurunan aset lancar itu indikator ada kas masuk. Kemudian di kewajiban lancar, berkurangnya kewajiban lancar berarti ada pelunasan, berarti arus kas keluar. Bertambahnya kewajiban lancar merupakan kas masuk. Maka aktivitas operasi setelah kita menyesuaikan biaya atau laba rugi non kas, maka langkah selanjutnya adalah kita menganalisis kenaikan aset lancar dan utang lancar. Kita masukkan di sini. Kita mulai dari aset lancar dulu. Jika aset lancar berkurang menambah, maka ditambah penurunan aset lancar. Kita temukan employee receivable di sini 500. Ini sampai dengan 200. Value added tax ini menambah, ini merupakan arus kas masuk ya. Kemudian yang marketable karena tadi merupakan setara kas, ini maka ini saya hilangkan. Saya beri tanda tebal ya biar bisa mudah. Penurunan aset lancar non kas atau non saya tambahkan. Kemudian kenaikan aset kenaikan aset lancar non kas atau non setara kas. Contoh di soal kita receivable mengalami kenaikan. Kalau turun berarti ada kas masuk, kalau naik ada kas keluar. Ini tanda plus berarti arus kas masuk, tanda minus berarti arus kas keluar. Kemudian di kelompok hutang lancar ada kenaikan hutang lancar. Kenaikan hutang merupakan arus kas masuk, penurunan hutang merupakan arus kas keluar. Dari soal kita yang mengalami kenaikan income tax payable, value added ini kita ambil dari sini, nah, ini angkanya di sini. Nah, ini angkanya. Nih. Kemudian penurunan hutang lancar yang turun melalui credit card, kemudian account payable, accrued expense turun berarti ada pengeluaran kas. Nah, kemudian kita temukan, saya kecilkan sedikit biar kelihatan banyak. Laba bersih ditambah dengan penyesuaian beban non kas, ada kenaikan kas ya, 13.094.750 dari biaya non kas. Ini. Kemudian dari analisis di neraca, ini aset lancar, kemudian utang lancar, diperoleh ada arus kasnya lebih banyak yang keluar sebesar 42.780, sehingga dari aktivitas operasi PT Sejahtera itu arus kasnya atau operasinya adalah minus 26.082.718. 393 ditambah 13 dikurangi 42, ini kalau dijumlahkan maka hasilnya arus kas netonya minus, artinya pada bulan Desember lebih banyak kas keluarnya dibandingkan kas masuknya. Dari aktivitas operasi 26.082.718. Kemudian setelah itu kita masuk ke arus kas aktivitas investasi.
Jika ada penurunan aset investasi, contoh misalnya investasi jangka panjangnya turun, misalnya di sini ada investasi jangka panjangnya, investment ini, misalnya ini mengalami penurunan, berarti ada pelepasan investasi, ada divestasi. Divestasi berarti kita ada penerimaan kas dari penjualan hasil penjualan investasi. Kalau ada penambahan investasi, berarti harus kas keluar karena kita membeli. Kebetulan di soal kita ini investmentnya antara 30 November dan 31 Desember sebelum transaksi dan sudah penyesuaian tidak ada perubahan, sehingga di sini aktivitas investasinya tidak ada arus kas masuk keluar, arus kas masuk maupun keluar dari hasil penjual hasil investment ya, penambahan atau pengurangan investasi. Kemudian setelah itu kita melihat pada aset tetapnya. Apakah pada aset tetapnya mengalami kenaikan atau penurunan? Kita lihat di land, tidak ada perubahan. Building tidak ada perubahan. Vehicle ada penurunan. Awal 30 November 96, setelah akhir tahun jumlahnya 0 sehingga ada penurunan 96 juta. Kemudian equipment tidak mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya adalah dari 96 juta ini berapa yang diterima duitnya? Karena 96 ini merupakan harga perolehan dari aset tetap yang dulu dibeli tahun sekian itu dengan harga 96. Nah, kita tahu dalam soal kita di bulan Desember, kalau kita lihat di cash in kita, di sana ada penjualan vehicle yang kasnya diterima 49 juta. Maka berarti arus kas masuk bulan Desember dari aktivitas investasi untuk penjualan aset tetap sebesar 49 juta di sini. Kemudian kenaikan aset tetap tidak ada, pembelian tidak ada, berarti arus kas neto aktivitas investasinya 49 juta. Kemudian aktivitas pendanaan. Kita lihat di utang jangka panjang, mari kita lihat di utang jangka panjang. Di sini ada bank loan 30 November 135, akhir Desember 125, sehingga ada pengeluaran kas untuk pembayaran utang bank 9840682. Berarti ada arus kas keluar aktivitas pendanaan dari pelunasan hutang. Kemudian di ekuitas yang kita cek, common stock tetap, yang tetap, editionnya tetap. Dividen Desember tidak ada karena dividen ini transaksi sebelum Desember. Maka kita simpulkan dari utang jangka panjang dan ekuitas, arus kas aktivitas pendanaan hanya ada pada pembayaran utang jangka panjang sebesar 9849682, sehingga ketemu arus kas neto aktivitas pendanaannya 9849682. Arus kas neto aktivitas pendanaan kita tambah dengan arus kas neto aktivitas investasi, kemudian arus kas neto aktivitas operasi, kita jumlahkan. Jumlahnya ini saya beri tanda kuning biar lebih jelas. Jumlahnya ini merupakan kenaikan atau penurunan kas. Angka ini harus sama dengan ini tadi, jumlah kas 31 Desember, jumlah kas 30 November, selisihnya kenaikan penurunnya 13.067.600. Di sini kenaikan kas atau penurunan kas garing setara kas nggih. Nah, kas setara kas awal (30 November atau 1 Desember 185), kemudian kas di akhir di neraca, kas ini akhir 31 Desember ya. Nah, kalau ini 30/11, saya edit dulu nggih. Saldo
akhir di neraca tadi, iya. Sehingga dari hasil laporan kas kita ada kenaikan 13, sudah sama, saldo awal kasnya sekian, saldo akhirnya kas sekian. Kita cek di neraca angkanya sekian. Di sini tidak ada selisih, berarti inilah arus kas kita. Metode tidak langsung. Nih ya, kalau diberi judul perusahaannya apa, nanti ditambahkannya laporan arus kas metode tidak langsung bulan Desember 2021. Saya tambahkan. Ini laporan arus kas 1 bulan, bukan 1 tahun, karena data neraca awalnya tidak ada. Data kita hanya berasal dari neraca 30 November, neraca saldo 30 November, dan neraca saldo disesuaikan 31 Desember. Demikian paparan tentang arus kas metode tidak langsung yang menjadi acuan atau yang didasarkan pada SAK etap. Ingat, SAK etap tidak mengenal metode langsung, SAK etap arus kasnya metode tidak langsung. Terima kasih. Saya review sebentar. Langkah pertama buat neraca saldo komparatif, neraca saldo awal 30 November dan neraca saldo setelah disesuaikan 31 Desember. Lalu cari selisihnya. Selisihnya ini merupakan perubahan transaksi transaksi bulan Desember. Kemudian langkah ketiga, carilah laba bersih bulan Desember dengan cara jumlahkan akun pendapatan kepala 4 dan kepala 8. Di kolom kredit ini jumlahkan, kolom debit jumlahkan, di akun laba rugi ketemu laba Desember. Ini laba Desember, bukan laba periode yang berakhir 31 Desember, tapi laba bulan Desember. Kemudian setelah itu buatlah laporan arus kasnya, mulai dari tuliskan arus kas aktivitas operasi laba bersih bulan Desember, angkanya di sana tadi, dari sini tadi. Kemudian penyesuaian untuk rekonsiliasi laba, ditambahkan arus kas masuknya, ditambahkan biaya-biaya non kas pada laporan laba rugi, mulai BDP expense, depresiasi, laba rugi penjualan aset tetap. Jika ada laba penjualan aset tetap, maka laba penjualan aset tetap mengurangi, merupakan arus kas keluar. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke neraca, yaitu jika ada kenaikan aset lancar berarti arus kas keluar, jika ada penurunan aset lancar berarti arus kas masuk, jika ada kenaikan utang lancar arus kas masuk, jika ada penurunan utang lancar arus kas keluar. Kita mulai dari arus kas masuknya dulu di aset lancar. Penurunan aset lancar kas atau setara kas ini kita masukkan, lihat di sini ya. Nah, jika ada penurunan berarti ada arus kas masuk, nih angkanya ngeplus ya. Kemudian kenaikan aset lancar non kas atau non setara kas, di sini ada kenaikan piutang, oke, masukkan, mengurangi, merupakan arus kas keluar. Dari bagian utang ada kenaikan utang 2 akun, yaitu income tax payable dan value tax, kita masukkan ke dalam arus kas masuk. Kemudian arus kas keluar berupa penurunan utang lancar, yaitu credit card, account payable, accrued expense. Jadi mau ditambah kalimat belakang depannya juga boleh, payment of atau decrease, increase, decrease boleh. Nah, kemudian dari neraca kita temukan ternyata dari analisis di aset lancar dan utang lancar lebih besar arus kas keluarnya 42,770,580. Kemudian laba ditambah dengan hasil koreksi biaya non kas, kemudian analisis di neraca, jadilah namanya arus kas net aktivitas operasi. Mulai cari aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, arus kas net aktivitas operasi ditambah arus kas net aktivitas investasi, arus kas net aktivitas pendanaan, namanya kenaikan atau penurunan kas. Ini ada kenaikan kas 13.067.600. Angka ini harus sama dengan
jumlah kas akhir dikurangi jumlah kas awal, selisihnya ini 13. Harus, kalau udah sama berarti buktian kita benar. Tinggal di bawahnya nambahkan kas tara kas awal periode ditambahkan kas tara kas akhir periode. Nah, kemudian angka ini cocokkan dengan neraca. Kalau tidak ada selisih berarti pekerjaan kita sudah benar. Yang bagian 2 ini tidak perlu ditulis, arus kas berhenti pada kas tara kas 31 Desember 2021. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.